Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ruh jihad di hati kita. Masih ada semangat perjuangan. Dan bersyukur kita berpeluang dicatat oleh Allah sebagai pejuang pembebasan Palestina. Alhamdulillah, ini semua acara ini berkat gerakan luar biasa dari ustadz-ustadz kita di wilayah kota dan Kabupaten Solo, yaitu Persatuan Mubalik Solo, nanti menjadi Solo Raya. Sidang jemaah rahmat Allah, ini perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Beliau telah menggelorakan perang Khaybar. Perang Khaybar, perang yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam. Sejarah awal mengalahkan Yahudi. Yahudi jumlahnya 1.000 orang, Muslim jumlahnya cuma 1.600 orang. Dalam riwayat 1.400 orang, dipimpin oleh Rasulullah di Madinah. Yahudi yakin menang karena mereka bersembunyi di balik dua benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu ada dua lapis, dua benteng Khaybar. Benteng pertama terdiri dari 5 lapis. Benteng kedua terdiri dari 3 lapis. Tidak ada sekuat apapun manusia yang bisa menembus benteng Khaybar. Tetapi pasukan Islam mampu menerobos benteng Khaybar dan tamat riwayat Yahudi dalam perang Khaybar. Maka sering dijadikan penyemangat yel-yel di dalam perang melawan Yahudi di Palestina. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad sawfa ya'ud. Coba dibaca. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad sawfa ya'ud. Coba lagi. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad sawfa ya'ud. Itu luar biasa. Kenapa? Karena sejarah itu sangat menakutkan bagi Yahudi dan keturunannya. Sudah dimana rahmat Allah, maka untuk itu salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laita karena ada waktu kau baca bismillah. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Lari. Khaybar, Khaybar. Jais artinya tentara Muhammad. Jais itu artinya tentara. Jaisu Muhammad, Jaisu Muhammad. Saufa, akan. Ya'ud kembali. Ulang lagi. Jaisu Muhammad, Jaisu Muhammad. Saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa ya'ud.
Khaybar Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Besok itu di semangat. Takbir. Anak kalian itu dikira. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takbir wal ihtiram untuk semua ustaz-ustaz. Saya tahu hari ini ustaz-ustaz mengosongkan jadwalnya, bersepakat hadir di sini. Seluruh tokoh hadir, luar biasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, poin-poin kajian kita urut dari awal supaya tuntas, histori, ilmiah, sikap, dan gerak. Pertama, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama didirikan di muka bumi?" Maka Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Sumai, kemudian masjid apa lagi? Rasulullah menjawab, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian ditanya, berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Dijawab oleh Nabi, Arba'una sana. 40 tahun. Jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun saja. Ahli konstruksi meneliti, ternyata tipe konstruksi Ka'bah sama dengan konstruksi Al-Aqsa. Kapan dibangun? Di zaman Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Adam alaihissalam. Sampai kapan dua masjid ini? Kemudian masjid itu runtuh. Masjidil Haram dibangun kembali di zaman Ibrahim alaihissalam. Ka'bah ditemukan bekas pondasinya, diperintahkan oleh Allah untuk dibangun kembali Ka'bah itu. Maka ketika itu Ismail sudah remaja, bekerjalah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Kemudian ada waktu memasang dinding Ka'bah itu yang sudah mulai tinggi, berdirilah Nabi Ibrahim di sebuah batu, dan batu itu berbekaslah kaki Nabi Ibrahim di batu itu sampai sekarang, sekitar 2 senti lebih kedalaman telapak kaki Nabi Ibrahim, dan itulah yang disebut dengan makam Ibrahim di dekat Ka'bah. Sekarang ditutup dengan kaca oleh pemerintah Saudi, dan bekas kaki Nabi Ibrahim sampai sekarang bisa dilihat dengan bukti yang nyata. Dan disunahkan untuk sholat di situ 2 rakaat berdasarkan permintaan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak sholat di sini 2 rakaat? Kata Nabi, belum turun perintah. Turun langsung ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim ini tempat sholat 2 rakaat. Maka sejak itu orang yang tawaf, maka dia sholat sunat di situ. Kemudian saya rahmati Allah, setelah itu terjadi beberapa kali renovasi. Begitu juga Al-Aqsa. Singkat cerita, Al-Quran menjelaskan
Kapan jambok kaki bertolak di bukit kembali. Ambo kalau terlalu, wah kalau dunia mesin itu cocok ambo nak minum. Ambo terlalu ambo pak kocok tu putih-putihnya, tidak boleh mani, susunya sakete. Gulunya cuma sesendok makan. Kalau tidak mungkin dan semua buat itu dong, kopi kalek saja. Kopi pakai gula sakit. Apa-apa kalau minum terlalu aja nak mau dicorang lagi. Kocok je putih-putihnya. Siapa orang makan terlalu malih nak mengocok putihnya. Lama sudah. Kalau punya lama sih, zat lemak. Pokoknya nggak kali putihnya. Gak ada masalah dengan lu tu. Bawa lihat siapa mak. Waktu itu cici malam kau awak membahas hal-hal yang jarang dibahas, memberikan jawaban ilmiah. Maka ketika di zaman Nabi, masjid di dunia masih dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Poin pertama, ayat ini menggambarkan masjid berdua, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi dibangun setelah Masjid Kuba. Keduanya Masjid Kuba dulu, baru Masjid Nabawi itu setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah. Sudah zaman rahmat Allah. Ambo ada batuk, mohon maaf ya. Karena semangat tapi batuk. Banyak yang begitu. Kalau orang piti batuk-batuk. Sudah zaman rahmat Allah. Maka Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat itu hanya menyebutkan Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi Masjidil Aqsa titik sambung. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu mahatoh, artinya satu tempat halte transit dari Masjidil Aqsa ke Sidratil. Berarti berapa kali terpakainya Masjidil Aqsa? 2 kali. Akhir dari Isra, awal darinya Mi'raj. Itu peran Aqsa. Kedua, berikutnya Al-Aqsa, sidang jemaah. Dari ayat ini kita pahami Allah menyebut Masjidil Aqsa. Maka di sini isyarat Masjidil Aqsa hanya milik umat Islam. Tidak bisa disebut milik Kristiani, Nasrani, tidak pula Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur dulu, milik 3 agama. Kenapa hanya Islam? Karena sepakat Al-Quran, umat Islam dan umat sedunia menyebutnya Masjidil Aqsa. Masjid
yang beribadah di masjid satu-satunya umat Islam. Kalau Kristiani ibadahnya di mana? Gereja. Kalau Yahudi sinagog. Jadi kan mengaku-ngaku lo yang cuma sadik kami pilorang ibadah di musadik. Lepas pada musadik manusia Islam. Ketika Allah menyebut Masjidil Aqsa, isyarat tempat ibadah itu diserahkan Allah untuk umat Islam. Paham? Lah paham? Kalau lah paham, mau lah paham. Main hari aja Ustaz. Kok semangat lain ini kok? Kopi di bolong. Kopi pahit atau kopi belum sekedar? Kopi kaget. Dan pahit lo lama rasain apa? Angin Ustaz usah minum. Yang macam buah dan alami lo. Pada sekedar tidak ditahan. Benar. Lapan ibu itu. Masjid Aqsa milik siapa? Apa dalilnya? Di Quran disebut Masjidil Aqsa. Yang beribadah di masjid satu-satunya hanya umat Islam. Tidak pernah lo menabui gereja, tidak pernah lo sampai sinagog. Macam-macam itu di sebelah lapor mas. Awak dulu. Ada. Ambo cerita wilele kok kemana-mana. Ambo di kafe ibu mati. Sidang jemaah rahmat Allah tuntas itu batal orang yang mengatakan Al-Aqsa milik tiga agama. Sidang jemaah rahmat Allah. Alladzi barakna haula. Yang kami berkahi sekitarnya. Maksudnya apa? Ardu Palestina, tanah Palestina. Itu kecil orang beko. Palestina milik kami, bisa dia biarlah. Kami perlu tanah Palestina, nggak bisa. Karena Allah katakan yang harus diurus oleh umat Islam itu tidak hanya Al-Aqsa. Alladzi barakna haula, daerah sekitar Palestina apa Al-Aqsa, yaitu negara Palestina. Maka kewajiban kita itulah isyarat berkah negeri yang diberkati itu kota suci. Maka umat Islam wajib membebaskan Al-Aqsa dan wajib membebaskan Palestina. Kalau paham tuh dari ayat tadi, yang membantu orang mau beli kopi itu dia. Cuman dan kadang kalau ada orang ngocok sadu itu tak dulu. Sama dia pagi lo bawa apa namanya? Sidang jemaah rahmat Allah itu tentang Al-Aqsa. Yang pertama, dia adalah masjid yang disuruh jaga oleh umat Islam, diserahkan Allah kepada umat. Kedua, Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam selama 14 tahun. Kata para penazib, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis Sita asara suhur.
Aku sholat bersama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Hatta nuzilat fil Baqarah, sampai turun ayat surat Al-Baqarah. Falanuwaliyannaka qiblatan tardaha. Surat Al-Baqarah sampai turun surat Al-Baqarah. Perintah memutar kiblat ke Ka'bah. Sidang jemaah, hadis ini perlu diberi keterangan. Maksud Bara bin Azib 16 bulan sholat itu di Madinah. Di Madinah 16 bulan. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Maka 13 tahun tambah 16 bulan, 14 tahun lebih. Umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sudah kepada rahmat Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan Nabi ketika itu dihina-hina oleh Yahudi, mengalau awak ikut Muhammad, ini aja sholat pada Baitul Maqdis. Nah, itu kan rumah kadang awak juga tuh. Ini yang dipikul awak itu kerja orang Yahudi. Artinya Nabi memohon Allah agar dipalingkan. Turun ayat surat Al-Baqarah itu ketika Nabi sedang sholat asar berjamaah dengan sahabat. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, turun di pertengahan sholat. 2 rakaat berikutnya menghadap ke Ka'bah. Berputar kiblat, maka 1 sholat 2 kiblat. Maka dibuatlah ini masjid di situ. Namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat di Madinah. Jadi nanti kalau apa ke Madinah, timbul di Kiblatain, tahu sejarah. Tiga musajid sampai sholat turunnya perubahan kiblat. Sidang kepada rahmat Allah, itu kesimpulan ketiga dari Al-Aqsa. Keempat, Al-Aqsa ditarmim atau direnovasi, dibesarkan di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, sidang jemaah rahmat Allah, meminta 3 permintaan kepada Allah. Nabi Sulaiman kok nabi yang luar biasa kerajaan. Permintaan pertama, ya Allah, jadikan seluruh hukum yang kuputuskan, seluruh kebijakanku sama dengan hukum syariatmu ya Allah, sesuai dengan hukummu ya Allah. Itu permintaan Nabi Sulaiman. Setiap kebijakannya, setiap hukumnya, dia minta kepada Allah sesuai dengan hukum Allah. Nah, kalau dia tahu logo, sarankan Bapak Jokowi kira-kira apa aja kira-kira mulai hina, mau itu, lain amuanya. Apakah cuma ada itu jawab depannya? Permintaan kedua diberi oleh Allah, permintaan seluruh keputusan Nabi Sulaiman sesuai dengan syariat. Pemerintah yang hukumnya sesuai dengan syariat, maka selama dia memerintah, dia mendapat pahala ibadah. Seluruh hukum yang diterapkan rakyatnya
itu jadi pahala untuk dia. Itu hebatnya kalau pemerintah berhubung dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu apa segini loh? Jangan. Dah jadi lo boleh ke kota DPD itu loh. Terus sama karo anu dulu harus seperti itu. Sudah teman rahmat Allah, permintaan kedua dia minta mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Berikan aku kerajaan ya Allah yang tidak lagi tertandingi oleh penguasa-penguasa setelahku. Jadi luar biasa. Prestasi terbesar di pemerintahan itu Nabi Sulaiman. Nah, ada satu tunduk aku pakis mampanakai. Tunduk ke pakis. Yo kirim sure kok sekaligus ditunduk. Dia bapak kalau lebaran rumah ambok tunduk ayat ditunduk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kok orang istrinya. Satu itu ya, anak dipakai cuma untuk bisa dapat syarat dunia. Awak cie, aku sudah marah tidak. Rupanya yang pakai sudah 6:30-31. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini seruan dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini berkah bismillahirrahmanirrahim. Gua bismillah kumayo. Wala ta'lu alayya, jangan kau merasa tinggi terhadapku. Jangan menyombongkan diri padaku. Waktu di muslimin, datanglah kalian menyerah kepadaku, tunduk menyerah kepadaku. Itu Sulaiman langsung menggigit batu baptis, menyerah dia. Jadi kalau bapak nanti rumah lah belang-belang kawin saya tulis itu tulis nama orang rumah di sebawahnya. Mbak kok namaku Ustaz? Hari apa Pak tulis? Hari kami nyari Rabu lah di ini dulu. Gak mau Pak dulu tulis di bawah. Dulu dia sehari. Cuma kau nak mangkui. Jadi ibu kau dia diam-diam dia catat loh. Sidang yang rahmat Allah, diberikan dia kekuasaan yang tidak tertandingi. Bahkan jin Ifrit tunduk menjadi tentara Nabi Sulaiman. Sudah dimana ada yang melawan Nabi Sulaiman. Dia dulu untuk kita Nabi. Setelah direnovasi Al-Aqsa, berdoa Nabi Sulaiman. Ya Allah, tidak ada yang datang ke masjidku ini semata-mata untuk sholat, melainkan dihapuskan dosanya seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sudah kepada rahmat Allah, kata Rasulullah, yang ketiga tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman, dan aku yang memintanya kepada Allah. Maka fadilah sholat di Masjid Aqsa untuk umat Nabi Muhammad. Siapa yang sungguh-sungguh sholat di situ, maka sudah dimana rahmat Allah, digugurkan dosa-dosanya seperti baru saja dilahirkan. Nggak talaga awak sholat di Masjid Aqsa. Kalau dosa-dosa dalam karya mah, nambah doa-doa salam Allah. Gak ingin dibuang, tapi tidak bisa kalau Al-Aqsa di bawah kekuasaan Yahudi. Sudah kepada rahmat Allah, sholat di Masjid Al-Aqsa faedahnya 500 kali sholat di masjid biasa.
Hadis kedua, ka'alfin, 1000 kali lipat sholat imsiknya. Yang ketiga tadi, gugur semua dosanya. Abdullah bin Umar ketika Al-Aqsa dibebaskan di zaman Umar bin Khattab, maka dia datang untuk sholat, lapar haus, disuguhkan makanan dia tidak mau, dia langsung sholat. Habis sholat dikasih makan lagi, tidak mau, dia makan di luar Al-Aqsa. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya semata-mata untuk sholat. Aku tidak mau mencampuri dengan makananku walaupun aku sangat lapar. Itu baru kesimpulan-kesimpulan. Air putih angin ada mana? Oh, angin ada kue. Batu apa? Asal api pulang batu tibo, betul kan? Ibu-ibu apa-apa aku lihat batu apa banyak api tibo, tanam saya ini. Oh, mengaji dulu, sahabat Ustaz kena sampaikan lo, terus begininya. Sidang jemaah rahmat Allah. Al-Aqsa dibebaskan di zaman Islam 2 kali. Pertama di zaman Umar bin Khattab melalui perang Yarmouk. Sebelumnya Al-Aqsa 2 kali berada di tawanan Romawi, bukan Yahudi, Romawi. Yang Yahudi itu di zaman sebelum Nabi. Ketika Al-Aqsa berada di tawanan Romawi, maka ketika itu Roma berkuasa, Roma runtuh di zaman Umar sekitar 8 tahunan setelah Nabi meninggal. Tokoh perang Yarmouk, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Jenderal Utama Abu Ubaidah bin Jarrah, Ikrimah bin Abi Jahal, termasuk Amr bin As. Sudah jemaah rahmat Allah, dimulai dengan gerakan 6 bulan sebelumnya diganti Jenderal Utama dari Khalid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kisah perang Yarmouk luar biasa. Bagaimana umat Islam hampir kalah. Ikrimah bersumpah mati, memakaikan kain kafan di tubuhnya, dipatahkan pedangnya. Kemudian ketika itu dia bersumpah, la Madinah al-yawm, jangan berniat balik ke Madinah, berperang sampai mati. Maka diseru pasukan, 400 pasukan bergabung dengan Ikrimah, pasukan berani mati. Dicegat oleh Khalid, wahai Ikrimah, jangan kau lakukan, umat masih membutuhkanmu, jangan bertindak konyol. Kata dia, ya Khalid, engkau tahu saya dan ayahku, ya ayah Abu Jahal, adalah orang yang selalu mengintai kematian Nabi. Apakah salah saya menebusnya dengan kematianku untuk mematahkan kekuatan Romawi? Maka berperanglah 400 pasukan ini di titik ring 1 musuh. Menang umat Islam di perang Yarmouk. Singkat cerita, diserahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah bin As mengatakan, serahkan kepada kami. Ditolak oleh pendeta Romawi, pendeta Nasrani. Abu Ubaidah bin Jarrah ditolak, tidak mau mereka menyerahkan. Katanya, kami menemukan dalam kitab kami orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis, namanya terdiri dari 3 huruf, Ain, Mim, Ra. Paham Amr bin As? Ini bukan dia.
tetapi Umar. Maka dikirimlah surat kepada Umar. Umar datang sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bawa laptopnya ke sini, nggak bisa. Tali pendek. Nah, ya. Tafasur teknisnya agak dirubah sedikit. Sidang jemaah yang dirahmati Allah bebas di perang Yarmouk. Sudah tuh tertawan lagi selama 80 tahun masih di tangan Kristiani. Perang salib dibebaskan pada tahun 1186 atau 88 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kisahnya? Itu disebut perangnya perang Hittin. Ambo iklan cek. Ada usiamu yang banyak dibagikan dulu di Facebook tentang perang Hittin. Mudah-mudahan kalau Pak Paco, Ibu, mungkin di Google masih ada atau di Facebook, judulnya Kutunggu Engkau. Judulnya. Perang itu banyak dibagikan loh, ratusan berkali-kali ratusan. Sudah jemaah rahmat Allah. Ketika itu Nuruddin Zinki bertekad membebaskan Al-Aqsa. Bagaimana cara dibuatnya? Dibuatnya yang pertama, dia programkan membuat mimbar termegah untuk Al-Aqsa. Dia cari kayu terbaik, kaligrafi terbaik, dibuat semewah-mewahnya, sehebat-hebatnya. Kemudian Al-Aqsa tertawan. Kata orang, bagaimana khalifah bisa mengganti mimbar Al-Aqsa, sedangkan Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan Nasrani, Salibiyah. Kata dia, aku sendiri yang memimpin pasukan mengantarkan mimbar ini. Diletakkannya mimbar, dipajangnya, diundang seluruh tokoh-tokoh Islam, muncul gairah perjuangan. Mimbar ini akan kita antar ke Masjid Aqsa. Maka dibawalah mimbar itu zaman dulu jalan darat berbulan-bulan. Tangan kanannya adalah seorang anak muda, seorang dokter. Itulah dia Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam proses perjalanan itu meninggal beliau. Maka akhirnya dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka berhasil Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan Fatimiyah, kerajaan-kerajaan Syiah, berperang, akhirnya sampai ke Palestina. Dijadikanlah perang besar, perang Hittin. Maka pada tahun 1188 atau ada riwayat 82, itu perbedaan 80-an, berhasil dikalahkan Salibiyah. Maka tamat penjajahannya 80 tahun, maka langsung Salahuddin Al-Ayyubi meletakkan mimbar gurunya, yaitu mimbar Al-Aqsa, yang akhirnya beritanya, riwayatnya, mimbar itu akhirnya terbakar. Itu pembebasan yang kedua. Jadi Al-Aqsa 2 kali ditawan oleh Nasrani. Sidang jemaah, ambo gabung lain. Nah zaman kini itu video logo lain tahu ibu namo saya militer Hamas tu Al-Qassam.
Lain tahu nambah barang gini kok kata Ibnu Qassam yang luar biasa. Disangkonyo main palantiang dan panjang ada musibah ketapel dulu gini kalau main tak kaju ya begitu disangka main ikut juga kayak akhirnya malah tidak tiba kok ini sedang bermakna siapa Al-Qassam. Pada tahun 1883 lahirlah seorang anak di Syria, kampung kecilnya Jablah. Anak seorang ulama lokal. Syria berada di bawah penjajahan Prancis. Anak kecil ini menyaksikan karib kerabatnya ditangkap oleh penjajah. Bernama dia Izzuddin Al-Qassam. Setelah itu Izzuddin Al-Qassam di umur 14 tahun minta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke Mesir belajar di Al-Azhar. Berat pertimbangan orang tuanya, apakah anak ini akan panjang umur dalam perjalanan atau tidak. Tetapi Al-Qassam sudah punya tekad kuat. Tolong dicarikan apa gambar Syekh Izzuddin Al-Qassam. Dan bisa lu calian aja model mana betul-betul mirip Ambo ya. Ambo aku menggambar dan ini Syekh Izzuddin Al-Qassam. Sebenarnya kalau mana beda. Siapa Izzuddin Al-Qassam ini perlu tahu kita. Dia bukan orang Palestina. Belajar ke Al-Azhar. Jadi saya di sini menyeru alumni Al-Azhar. Di Sumatera Barat ribuan alumni Al-Azhar. Jangan sampai santai menghadapi ini. Di Indonesia puluhan ribu. Izzuddin Al-Qassam ulama Al-Azhar, alumni Al-Azhar, belajar di Al-Azhar sekitar 8 tahun lebih, pulang dia ke Syria. Di zaman penjajahan itu datang orang penjajah, ayahnya ulama, ayahnya yang menemui, ditegur oleh Al-Qassam, ayah, kenapa justru tuan rumah yang mendatangi tamu? Kenapa tidak tamu yang mendatangi tuan rumah? Karena dia pejabatnya. Ayah tenang saja. Maka ketika itu dia bikin gerakan di Syria, bergerak. Maka ketika itu dibuatnya juga lembaga Khairiyatul Qassam. Maka timbul gerakan pemberontakan melawan penjajah yang sebelumnya tidak ada yang berani angkat senjata. Maka Al-Qassam tidak mau pakai diplomasi. Dia berkata, rukun kemerdekaan negeri dari penjajah itu dengan jihad, bukan dengan diplomasi politik. Paham tuh? Rukun. Kalau rukun itu apa? Nggak bisa diatur. Rukun pembebasan negeri yang terjajah, pemerdekaan negeri yang terjajah itu mesti dengan jihad. Singkat cerita,
bergerak dipimpinnya revolusi di Syria. Sejak runtuhnya khilafah, itulah gerakan yang pertama yang belum ada setelah khilafah runtuh. Bahkan banyak ulama yang mendebat dia, tetapi dia seorang alim yang luar biasa, hujahnya kuat. Akhir cerita, namanya penjajah kalah diturunkan pasukan oleh Prancis sebanyak-banyaknya. Akhirnya diambil keputusan, ditetapkan hukuman gantung untuk Izzuddin Al-Qassam. Dijatuhi hukuman gantung, tapi dia dengan 6 orang pengikutnya berhasil meloloskan diri, lari ke Libanon, lari di pinggiran perbatasan Libanon. Singkat cerita, di Libanon sempat dia berbikin gerakan-gerakan, artinya berakhir daerah yang aman bagi dia di Haifah. Haifah itu daerah Palestina yang berdekatan dengan Libanon. Karena itu daerah yang aman, sehingga masyarakat menerima dia di situ. Didirikanlah sebuah masjid di Haifah, yaitu Masjid Istiqlal. Apa nama masjidnya? Jadi Masjid Istiqlal unggul di dunia. Berapa orang Istiqlal di dunia? Solo aja. Kau nanya kamu minum. Kau di kamera belum tentu 200 pak. Ya nak. Wata lihat cerita pak. Ah, itu kau bahan kepala kok. Nah ustaz kamu apa bang? Kalau orang dunia saya macam. Kalau kau dia putih-putih ya, kau dia putih-putih ya. Bahkan kalau kan tutup dari kamera, tapi cerita jihad kok memang mesti pakai puding. Takbir! Allah. Belum ada ulama Indonesia yang membahas masalah Izzuddin Al-Qassam. Orang tanya kau siapa di Al-Qassam Ustaz? Mama kau jawab jalean. Kenapa dia punya pemikiran jihadiyah? Dengar baik-baik. Dia ketika kuliah di Al-Azhar masih hangat-hangatnya kepemimpinan Al-Azhar oleh 2 tokoh, guru dan murid, Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Meninggal Muhammad Abduh, naik Rasid Ridho, yaitu 2 orang dari 3 gerakan pembaharuan di zaman itu. Satu lagi Jamaluddin Al-Afghani. Jejak Muhammad Abduh dan Rasid Ridho, jejak pembaharuan itu di Sumatera Barat ada pada Tawali. Maka Tawali itu memakai buku Al-Manarnya Rasid Ridho, Risalah Tauhidnya Muhammad Abduh. Tawali itu warisan Padri. Anggo Ustaz Kam alumni Tawali. Jadi beda-beda sakitnya itu itu. Nyukur kulit Muhammad Abduh jelas cerita. Awak kulit tidur sekabar. Awak kok kulit Muhammad Abduh jelas cerita. Coba. Itu yang tak tahu Tawali itu siapa. Orang tak tahu Tawali itu siapa. Tawali itulah penyelamatan terakhir gerakan
di Sumatera Barat. Maka buku-bukunya dulu ada yang diandalkan dalam tanah, dirazia oleh Belanda, disimpan dalam tanah. Barusan Ambo beberapa hari yang lalu Tawalib didirikan oleh Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka namanya Haka, dia gelar doktor oleh Al-Azhar. Ambo baru ziarah kuburnya beberapa hari yang lalu. Saya lihat di Instagram ada sebuah buku yang dipegang oleh Tawalib sejak dulu, namanya Izzatul Nasihin, buku kebangkitan, motivasi untuk berjuang. Dalam Instagram itu aku kecean banyak buku itu banyak. Jadi Instagram aku jangan patulah jadi cerita Donald. Cerita Donald. Ambo nak mau buku dua bapak ibu. Jangan patulah dia cerita Donald dia. Saya dulu cerita Donald satu-satunya cerita nama yang ikut loh. Jangan wajib apa ibu tahu gini itu. Soalnya dalam awal harus bersemangat membantu orang Palestina jotigo bakaro. Nan pertama doa, nan kedua pergerakan, nan ketiga donasi. Dua tadi itu. Nan pertama doa, nan kedua pergerakan, nan ketiga kalau awak singkat maka menjadi DPD. Kalau awak singkat jadi apa? Doa, pergerakan, donasi. Apa singkatannya? Takbir. Rasa pulang Pak Haji. Sekali. Piti itu kalau tinggal ada. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, dijatuhi hukuman mati, melarikan diri, lolos dari penjagaan ketat, lolos menyisir wilayah negara Lebanon, berjalan sekian lama. Akhirnya tinggal sampai di Haifa, dan kemudian di Haifa dia. Tapi sebelum itu dia pergi ke temannya sama di Al-Azhar, mampir. Kemudian di Haifa didirikan Masjid Istiqlal. Di situ dia mulai lagi bergerak. Gerakan dia di saat di Haifa, dia membantu gerakan Umar Mukhtar yang ada di Libya melawan Italia. Jadi dia ini gelarnya adalah pejuang melawan penjajah sedunia. Umar Mukhtar berjuang di Libya, ada film Umar Mukhtar, nanti tonton. Siapa yang mendanai Umar Mukhtar berjuang? Syekh Izzuddin Al-Qassam. Akhirnya sidang jemaah bangkit dia. Singkat cerita, dia mulai meyakinkan orang, sampai dia berkhutbah, dia meyakinkan masyarakat bahwasanya penjajah tidak bisa dihentikan tanpa perperangan. Maka dicabutnya pistolnya sedang berkhutbah. Inilah Syekh Izzuddin Al-Qassam, dicabutnya pistolnya sedang berkhutbah. Dibiayanya jihad. Kenapa? Karena Inggris yang menjajah Palestina sudah memanggil, membawa orang-orang Yahudi di seluruh dunia, dimasukkan ke Al-Aqsa. Bingung. Ulama bermusyawarah, ada yang mengatakan diplomasi, tapi Izzuddin ketika itu mengatakan tidak bisa.
rukun kemerdekaan dari penjajah itu tidak ada yang bisa dilakukan tanpa jihad. Berbeda pendapat dia dengan tokoh Majelis Ulama Palestina, Majelis A'la Palestina. Jo tokoh muni yang berbeda pendapat. Ketua MUI Palestina diplomasi. Izzuddin Al-Qassam lain. Juga berbeda itu. Izzuddin Al-Qassam berbeda pendapat itu siapa? Ketua MUI. Walaupun dua-duanya alumni Al-Azhar, walaupun keduanya alumni, namanya Syekh Amin, maka dimulai gerakan, dibiayai dengan jihad. Dia tanya istrinya, istriku, aku akan memimpin jihad, apakah kau akan tinggal di rumah atau kau ikut berjihad denganku? Kata istrinya, selama ini suamiku, aku selalu mengikuti perjuanganmu. Kita hijrah dari Syria ke Palestina. Terus bagaimana? Aku lebih mau mati bersamamu ketimbang aku menunggumu dengan kecemasan di rumah ini. Kau ikut? Ya. Anak-anak di bawah? Ya. Jual rumah kita ini, belikan senjata untuk mereka. Dijual seluruh asetnya. Kenapa? Karena aset kita yang kita hadam itu di surga. Jual semua aset kita. Kita butuhkan aset di surga. Aset di dunia kok bedanya do aset di surga apa ini? Bedanya. Aset di dunia kok kali 7 kali tinggal. Nah, mana kali tompang, aset di dunia atau aset di surga? Gua tanya balik. Nah, mana kali tompang, aset di dunia atau aset di surga? Mulai kami ibu-ibu. Yola mana-mana pak puluh kau setiap ilmu. Sehingga jawa kau bertingkah sini. Katanya kita butuh aset di surga. Sepakat Izzuddin Al-Qassam dan istrinya. Kemudian dia jual semua asetnya. Dia belikan senjata untuk orang-orang Palestina. Maka dimulai meletus perang dunia pertama. Sidang jemaah, Izzuddin Al-Qassam melakukan gerakan jihad pertama di Palestina melawan Britania atau Inggris yang diboncengi oleh Yahudi. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka sepakat setelah diteliti oleh Barat, Itali mengincar Izzuddin Al-Qassam karena dia membantu gerakan Umar Mukhtar di Libya. Prancis sudah lama mengincar kematian Izzuddin Al-Qassam. Inggris apalagi berhadapan langsung di Palestina dengan Izzuddin Al-Qassam. Berunding sedunia, orang-orang Eropa mentarget Izzuddin Al-Qassam. Maka akhirnya sekian perang berlangsung, terus bergolak. Pada tahun 1935 tanggal 20 Maret, pengepungan yang tak terhingga kepada Al-Qassam dengan 10 penjaganya. Akhirnya Izzuddin Al-Qassam syahid pada tanggal 20 Maret
1935. Syahid Izzuddin Al-Qassam tersebar berita sedunia. Kemudian kata anak kakak cucunya yang menjelaskan, kata ahli sejarah, panjangnya kematian Izzuddin Al-Qassam ternyata menghidupkan roh perjuangan orang Palestina. Palestina berduka, bangkit. Mereka semua menganggap Izzuddin Al-Qassam guru mereka, syekh mereka. Mereka bangkit sehingga yang menghadiri pemakamannya, walaupun dijaga ketat oleh penjajah Britania dengan pengawalan ancaman-ancaman, 5 km, radius 5 km dipenuhi oleh manusia. Maka dimakamkan dia di Balak Syekh namanya, kampung Pemakatu, kampung Syekh. Yang hebat sedang jemaah, seorang ahli sejarah yang dia tidak pakai jilbab, sudah tua, tidak pakai jilbab, gaya barat. Dia berkata di akhir penjelasannya, seandainya aku hidup di zaman Izzuddin Al-Qassam, aku tegaskan kepada kalian, aku yang wanita ini akan berjihad di sebelahnya. Saya heran, dia tidak pakai jilbab, seorang tua, tidak nampak kesolehannya, dia ahli sejarah, tetapi dia katakan, andai aku hidup di zaman Izzuddin Al-Qassam, akulah yang berjuang di sebelahnya. Sidang jemaah, ini awal dari kebangkitan di Palestina. Maka pengamat mengatakan, peneliti mengatakan, kebangkitan pertama melawan penjajah di Palestina, yaitu dipimpin oleh Izzuddin Al-Qassam, berikutnya dilanjutkan oleh Ismail Yasin. Makanya Ismail Yasin menamakan sayap militer Hamas itu, kata Ibnu Qassam, karena Al-Qassam itu ada di hati orang Palestina.